yang kedua teman-teman ya, antara dari tim 3 huruf melawan teman-teman dari tim Warrior yang tentunya dengan memakai hero-hero yang kali ini ada ya. Ini kayaknya turret juga di inian guys. Jadi beda guys, turret guys. Bentuknya jadi beda ya di minimap ya. Kalau kalian lihat jadi beda gitu guys. Banyakin beda loh guys. Ada Mei yang ada di bagian atas. Berhadapan langsung dengan Hellcard yang kali ini mencoba untuk dipakai oleh Yans. Yang memakai Hellcard mencoba memberikan satu buah pergerakan. Berhasil kali ini memberikan satu buah inisiasi. Tapi Mei cukup kuat untuk bisa mengamankan satu bola ini kali ini. Mencoba untuk memberikan satu buah inflasi juga ke bagian seorang Gus Loli yang saat ini harus kesulitan. Mencoba untuk diambil Ores buff-nya, berhasil didapatkan dan serangan pun dilakukan. Sirpo mencoba membunuh kalian belakang tapi serangan pun berhasil dilakukan membuat sebuah first blood dari seorang Razor pun berhasil terjadi. Langsung berhasil mengamankan pemain kali ini. Sementara di bagian bawahnya kita melihat Sirpan dan juga Adran. Mencoba untuk bersama-sama, Sox harus berhati-hati di sana. Dengan serangan yang juga mencoba dilakukan dan cukup bisa memberikan sebuah efek stun. Sok dalam bahaya, untungnya masih bersih cover di sana. Flicker digunakan bersama satu buah serangan yang juga akan dikirimkan oleh seorang Sin dengan satu buah mereka, tapi Kay gagal memberikan sebuah backupan yang malah membuat seorang Sok pun harus tereliminasi. Barrier pun dibuat, Sirpan masih berhasil mundur dengan satu buah sprint yang ternyata berhasil diaktifkan kali ini. Dan masih dengan pengambilan buff yang terjadi ya. Pelan-pelan Mas Warrior ya. Wah, ini mereka kuat banget di early game. Udah dapetin 2 pick off dan ngebuat mereka juga saat ini cukup memimpin ya. Dengan gold yang sudah mereka berhasil kuasai. Bahkan Yas mencoba memberikan sebuah kejutan langsung ke arah serang Mei. Mei dalam bahaya. Mencoba untuk balik ke area belakang, nggak bisa memasakkan. Serangan pun dilakukan, Yas malah berhasil memberikan sebuah pengambilan. Masih lebih ternyata Yas untuk bisa melakukan sebuah aksinya lagi. Memanfaatkan seorang Mei yang ternyata cukup ke pressure tapi masih bisa jadi sebuah pengambilan yang dimanfaatkan oleh Yans kali ini. Bahkan Turtle sepertinya kali ini akan kami coba dieliminasi. Mencoba membuka satu bolcinya. Kita lihat seorang K-Pon harus kesulitan di sana. Mencoba untuk berhati-hati dengan satu buah retribusi terconnect. Pengambilan Turtle berhasil diamankan tapi Shin pun harus ditumbangkan. Pengejaran ke arah depan pun dilakukan oleh Gus Loli yang mencoba memberikan satu buah fractal meskipun harus digagalkan. Dan Mei yang menjadi satu pemain yang akan menyulitkan seorang Gus Loli dengan satu bola Insanity. Meledak angkongku tapi sayang sekali nggak kena di sana. Gus Loli masih bisa mundur. Sementara Yas pun mencoba mengejar, memberikan satu buah backup serangan meskipun tertarik dan membuat diri pun harus terjebak. Yas malah harus hilang di sana ya. Wah, masih dengan serunya pertarungan yang ada di bagian tengah dan saling mencoba untuk memberikan serangan di sana. Yang masihnya juga satu ultimate yang diberikan oleh Yans. Mencoba untuk menciptakan sebuah titik buta untuk pasukan dari tim 3 huruf agar mereka nggak ketahuan ya. Apa dengan permainan yang mulai taktis dari pasukan tim Warrior ya. Mereka mencoba untuk memainkan satu bola ini lagi di saat di bagian bawah. Pertempuran pun kembali terjadi. Kita melihat dua orang pemain pun berhasil diamankan. King malah berhasil memberikan sebuah double kill. Membuat di bagian bawah sepertinya turret akan jadi sebuah pilihan yang mungkin bisa diamankan oleh Sok di sana. Yang memakai Leslie-nya, turret berhasil untuk terkunci kali ini. Apa dengan pengambilan creep yang juga kali terjadi. Sok mulai mencoba untuk memainkan landingannya kali ini. Dan mega kill. Sudah berhasil didapatkan. Pengambilan di bagian firewall pun mencoba diberikan. Sirpan dalam ancaman. Bersama Razor yang juga masih kesulitan. Apakah mencoba memberikan satu buah sensoninya? Tapi terlihat di bagian bawah Adran harus bisa lebih berhati-hati ya. Permainan mulai berbeda dari seorang Adran yang saat ini sepertinya cukup tertekan. Apa dengan genggingan yang juga beberapa kali dari pasukan tim huruf juga mencoba untuk lakukan ya. Sehingga menciptakan sebuah space yang cukup berbahaya. Sementara satu barrier ya. Yang langsung dibuat untuk bisa menghalau seorang Sirpan. Yang kali ini sedang mencoba untuk melakukan satu buah tabrakan. Akankah diarahkan ke arah satu pemain dari pasukan tim 3 huruf untuk bisa ditumbangkan. Dan masih dengan ngepotnya mobil dari seorang Sirpan diarahkan langsung ke arah satu pemain mencoba menciptakan sebuah eliminasi. Tapi ada satu senot yang mencoba menggagalkan sebuah pick off yang teman-teman dari tim 3 huruf ingin dapat ya. Dan cukup besar damage yang terjadi meskipun ternyata malah harus ditumbangkan. Ki berhasil memberikan sebuah pengambilan dengan satu point change yang ternyata berhasil untuk dilakukan. Dan Turtle-nya apakah jadi sebuah pengambilan yang berhasil untuk digunakan oleh pasukan dari tim 3 huruf dengan mulai mencoba memberikan sebuah genggingan ke bagian Turtle. Dan bahkan Gus Loli pun gak berhasil itu gerak. Sebuah godlike pun berhasil diamankan dan
ada pengambilan turtle yang juga berhasil dikunci dengan satu buah retribution dari seorang Kay. Pengambilan turtle cukup riskan, meskipun ternyata masih cukup kuat untuk bisa diamankan ya. Pasukan dari teman-teman tim Tiga Huruf, mereka membuktikan bahwa dari segi team fight-nya mereka kuat banget. Apa dengan adanya satu bola sisa nanti kembali terjadi meledak karena dorong pemain, tapi Adran pun masih berhasil untuk hidup kali ini. Mencoba memainkan satu bola ini lagi, tapi terkepung begitu saja. Seorang Adran pun berhasil dihilangkan bersama seorang Kay yang ternyata juga berhasil tumbangkan, dan bersamaan itu satu bola kembalian wave minion ya mulai juga dijalankan dan juga berhasil membuat seorang Razor pun berhasil mendapatkan satu bola pengambilan ya. Masih tentunya dari pasukan tim Warrior juga menolak untuk menyerah guys. Mereka dengan kuatnya juga cukup bisa memberikan pengambilan pick off untuk pasukan dari teman-teman tim Tiga Huruf ya. Dengan turret yang juga berhasil diamankan kali ini juga masih sulit untuk terjadi. Kedua tim sama-sama berhati-hati meskipun ada satu buah tabrakan yang sudah terjadi dan bariernya menghambat pergerakan dari seorang Sirpan. Tapi dengan wave minion yang mulai dijalankan, Jans malah menunggu untuk bisa ada pemain yang muncul, meskipun kita tahu bahwa bermain dengan pasif ya membutuhkan sebuah waktu yang lebih lama ya. Apalagi dengan adanya pengambilan sebuah item yang sudah berhasil diamankan oleh seorang main di sana. Ada Warek yang sudah berhasil dikunci. Coba mengamankan satu buah buff lagi. Mei coba menjalankan lagi wave minion yang ada di bagian bawah. Mencoba untuk bertukar lane sepertinya. Kemudian serangan yang juga lakukan. Yas mencoba mundur, hampir terkena satu buah barrier yang dibuat. Dan tabrakan pun sepertinya akan mencoba untuk menghambat pasukan dari tim Tiga Huruf untuk bisa diamankan. Berhasil dilakukan dan Leaf hampir saja jadi sebuah pengambilan yang berhasil didapatkan. Sementara juga masih ada satu buah Berserker Fury yang sudah berhasil diamankan oleh Sok. Coba untuk balik, namun terkena satu buah tabrakan yang sudah terjadi dan mencoba untuk memainkan Sin. Meskipun gagal dilakukan, dengan Kay mencoba memberikan sebuah pengejaran. Exchange pun berhasil terkonek karena seorang Sirpan. Dan gak berhasil pula dengan selama Sirpan pun harus berhasil diamankan. Bahkan Adran juga harus terkena tumbangan di sana. Dua pick off langsung terjadi untuk ke arah seorang Kay. Yang juga ternyata di bagian bawah kita melihat Turtle seperti yang akan diamankan oleh pasukan dari tim Warrior kali ini. Mencoba membuka satu bola Insanity. Mei masih menunggu. Dengan recall yang juga dilakukan, Yans gagal bisa mendekat. Mencoba untuk berfokus ke arah pemain yang juga kali mencoba menyulitkan seorang Gus Loli agar bisa melakukan sebuah pengambilan ke area turtle-nya. Apalagi Kay juga mulai di sana mencoba untuk mendapatkan sebuah pengambilan turtle yang ada di bagian bawah. River bagian bawah akan menjadi sebuah saksi. Siapakah yang berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan turtle kali ini? Apa dengan sebuah zoning yang cukup bagus dilakukan oleh pasukan dari tim Tiga Huruf yang ternyata juga berhasil untuk mengambil ke area turtle-nya. Yas masih menunggu di bagian bawah, sementara serangan pun difokuskan. Mengejar seorang Adran yang terlalu malah mencoba memberikan sebuah paksaan serangan yang membuat dirinya pun harus tertumbangkan. Sebuah kejutan pun dilakukan, tapi Kay pun masih berhasil selamat. Pengambilan di bagian bawah pun masih cukup kuat. Bahkan dengan adanya satu orang pemain, Sin, mencoba untuk membuka jarak agar seorang atau teman dari tim Warrior juga nggak bisa mendekat ke area pemain-pemain dari tim Warrior yang ada di bagian bawah kali ini ya. Kuat banget buat manfaatin dari segi team fight-nya, bahkan zoningnya juga cukup kuat untuk bisa ngebuat pasukan dari tim Warrior juga nggak bisa ngebantu serangan. Satu buat tabrakan pun dilakukan, mencoba mencari pemain dan masih dengan ada satu buat ganking dan lane pun terjadi. Tapi Selson yang berhasil diaktifkan oleh Razor kali ini berhasil mencetakkan sebuah nasi meskipun harus malah ditumbangkan lagi. Pemain pun harus hilang. Namun kali ini mencoba untuk memberikan sebuah kerugian untuk pasukan dari tim Warrior yang ternyata harus kehilangan seorang Gus Loli di sana. Jatuhkan sebuah eliminasi tambah dengan Razor yang juga disilang dan Yas mencoba memberikan sebuah kejutan meskipun ternyata damage yang dikeluarkan malah dikeluarkan ke seorang Sin yang nggak terlalu kuat untuk tentunya bisa menciptakan sebuah eliminasi. Apalagi dengan cukup tebalnya darah seorang Sin kali ini mencoba untuk memberikan satu buah anticipation. Oke. Berhasil melakukan turret dan harus tetap begitu saja. Terkena pembalasan di sana ya. Kay juga ternyata harus hilang dengan pembalasan yang berhasil untuk pasukan dari tim Tiga Huruf dapatkan ya. Dan mencoba untuk menjalankan lagi wave minion yang ada di bagian atas. Yats berhasilkah untuk memberikan sebuah penghancuran di saat Sirpan juga masih menunggu. Memberikan sebuah vision lagi untuk pasukan dari tim Warrior ya, yang masih mencoba mencari pemain yang mungkin bisa ditumbangin lagi dan mencoba membuka satu buah Fractor-nya dan Yas memberikan satu buah backup di area belakang. Membuka pengambilan dengan dua orang pemain yang ternyata harus ditumbangkan. Dua orang atau satu orang guys? Loh, kok kayak satu orang ya? Oh dua orang guys, itu tadi dua orang guys. Dua orang tapi si Faramisnya manfaatin buat hidup lebih cepat ya.
Dan gankingan yang juga terjadi di bagian atas ternyata juga masih membuat Adran selamat kali ini. Berhasil bersembunyi dan Liv pun gagal memberikan sembunyiasinya. Bersama dengan satu orang pemain yang juga malah berhasil didapatkan di bagian bawah. Kay harus menunggu untuk kembali respawn bersama Mei di sana dan Malefic keluar. Jadi sebuah pilihan opsi ya untuk jadian sekali ini. Dan XP Rom ya. Bukan XP Rom ya, XP Hellcar ternyata juga kuat banget untuk jadi opsi banget ya. Dari segi damage-nya kuat. Meskipun landingnya juga harus bisa ditingkatin sih. Tapi dengan satu buah ultimate yang kembali terjadi, Liv seperti akan mencoba eliminasi meskipun harus gagal kali dan mencoba untuk dilempar langsung dengan seorang Sork. Membalaskan langsung kekesalan tentunya dari pasukan tim 3 huruf di sana. Apalagi dengan adanya satu buah tabrakan yang juga gagal mendapatkan pemain. Pan mencoba untuk mundur tapi Razo terdeteksi. Langsung menciptakan eliminasi dengan ultimate snipe yang berhasil dikeluarkan oleh Sok. Mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran meskipun malah berfokus untuk bisa menjalankan wave minion yang ada di bagian tengah. Lordnya, apakah akan mencoba didapatkan di sana? Kalau pakai dry hit makin nangis musuhnya katanya. Halo Bang Rel. Mencoba untuk mengamankan Lord yang pertama. Berhasilkah di sana pasukan dari tim 3 huruf mempunyai sebuah kesempatan yang lebih cepat untuk bisa mengambil Lord yang pertama dengan mudah. Tapi Yans masih juga kesulitan. Tapi dengan pengambilan yang juga terjadi, Gus Loli masih belum berimpact ya. Dengan masih belumnya mendapatkan satu buah pick off manapun, Gus Loli mencoba mengejar kah? Bisa tabrakan dari seorang Sirpan pun malah gagal terkonek, tapi pengambilan turret mulai berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Warrior. Tapi Gus Loli pun harus ketahuan dan mencoba untuk ditumbangkan. Mencoba kabur dengan satu buah barrier dan terkunci. Gak berhasil mundur tapi tabrakan pun mulai terjadi. Di saat satu buah sensor pun diaktifkan kali ini. Memberikan luka cukup dalam tapi double kill pun bakal triple kill pun berhasil dapatkan. Dan Kay membuka maniak yang pertama untuk pasukan dari tim 3 huruf yang ternyata berhasil mendapatkan 4 orang pemain di sana. Menyisakan seorang Adran yang harus sendiri di bagian bawah dan harus berhadapan langsung dengan Lord yang tentunya sepertinya semakin kuat. Guys, ini kayaknya di refarm ya Lordnya ya. Lord refarm kayaknya semakin kuat guys buat ditumbangin sendirian guys. Apa ini dengan base yang mulai dihancurkan? Mei, apakah malah harus ditumbangkan? Immortality pun harus hilang dengan satu buah tabrakan. Mencoba mencari pemain dan berhasilkah untuk menahan satu buah base turret dari pasukan tim Warrior kali ini. Tapi ternyata Sirpan pun master karena eliminasi. Razor pun mencoba menggunakan satu buah ultimate lagi dan terluka lagi. Razor harus tertumbangkan. Pengambilan pick off pun mencoba didapatkan dan seorang Adran pun akankah mencoba ditumbangkan, tapi pengejaran yang dilakukan malah membuat Shock berhasil mendapatkan pemain di bagian tengah. Mendapatkan lagi satu buah turret yang ada di sana dan mencoba memberikan satu buah cover juga untuk pasukan dari tim Warrior yang sepertinya berhasil menarik 2 orang pemain dan menciptakan lagi pick off dan base yang cukup terbuka langsung di bagian sana seperti akan langsung dihancurkan dan membuat pasukan dari tim 3 huruf sepertinya langsung mendapatkan sebuah game yang kedua untuk bisa mereka amankan di match kali ini kan. Dan masih dengan satu buah one last hit. Sok memberikan kejutan langsung ya. Karena Odette yang ternyata tadi sudah berhasil memberikan sebuah pick off juga dengan satu buah sensoninya ya. Tapi dengan cukup tenangnya memang Leslie-nya ya berhasil memanfaatkan keadaan dan menumbangkan langsung Razor yang menjadi sebuah opsi pertahanan terakhir dari pasukan teman-teman tim Warrior di match kali ini ya. Luar biasa kali untuk pasukan 3 huruf yang berhasil mendapatkan kemenangan pertama di live aku ya. Wah, ini mantap kali. Bangku, kalau kamu 5 lagi ya. Next ya. Ini bakal aku catat terus bang. Jadi kalau misalnya menang di sini tuh di live sini ya, udah berapa kali tim kalian menang guys. Jadi aku bakal catat dan harusnya kalau udah 5 ya, lawannya bakal kita kasih sulit gitu guys ya. Ini karena emang lawan dari tim VIP ya. Terlihat dari adaptasi mereka kesulitan. Meskipun di awal cukup bisa memberikan sebuah kejutan, tapi pasukan dari tim 3 huruf memang membuktikan bahwa mereka tim yang bukan sembarang tim guys. Apalagi dengan Kay yang sangat menyala banget dengan berhasil mendapatkan maniak ya. Padahal dengan adanya satu sefek bisa dapat 1 slot bang, gratis ya teman-teman ya. Tapi memang dengan tim fight yang mereka pakai untuk di game kali ini cukup bisa berjalan dengan lancar sih. Apalagi dengan ada Faramis yang kita tahu bahwa dengan Netherlands ya,
punya kesempatan lebih besar untuk bisa ngebuka team fight tanpa harus ada pemain yang ditumbangkan. Mei juga bisa menjadi sebuah opsi bantuan untuk bisa melakukan sebuah inisiasi ya. Dengan Last Insanity, range damage yang lumayan besar, tentunya menghambat pasukan dari teman-teman tim Warrior juga untuk bisa ngedeket ke area sana ya. Tapi dengan cukup tankinya juga seorang Sin dan juga Sok ya, yang bisa memberikan damage lebih pasti untuk pasukan dari tim 3 huruf di game kali ini ya. Luar biasa sekali untuk pasukan 3 huruf dan luar biasa ya untuk permainannya juga, dan kita akan langsung upload untuk matchnya ya. Dan untuk teman-teman dari tim yang Warrior ya, juga jangan berkecil hati Nestra ya. Mereka udah mencoba dan Razor juga jadi pemain yang sebenarnya cukup berbahaya dengan Svensoninya ya. Cuman memang tadi beberapa kali kendala terjadi karena memang nggak ada yang jaga juga seorang Razor, apalagi dengan item yang belum diamanin tuh guys, yang tadi bukan Winter terancam lagi namanya sekarang ya. Oke. Wis ada lagi kah?